Dunia pendidikan di era yang sekarang dihadapkan dengan sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan era digital. Pendidik harus menciptakan suasana belajar yang efektif dan berpusat pada murid. Salah satu mata pelajaran yang sering kali menghadapi kesulitan adalah mata pelajaran sosiologi. Siswa merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penyebabnya mulai dari faktor internal seperti gaya belajar yang tidak menarik perhatian siswa, hingga faktor eksternal seperti distraksi teknologi yang seringkali mengganggu konsentrasi siswa. Perkenalkan, nama saya Sarwani. Saya mengajar untuk mata pelajaran sosiologi di SMAN 1 Pamukan Utara. SMAN 1 Pamukan Utara terletak di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Situasi belajar siswa dalam pembelajaran sosiologi saat ini menghadapi berbagai tantangan yang menghambat proses pembelajaran. Pertama, pemanfaatan teknologi khususnya smartphone sebagai sumber belajar belum optimal. Kedua, kurangnya konsentrasi belajar siswa dalam mata pelajaran sosiologi menjadi hambatan serius. Atas dasar itulah, saya melakukan pembelajaran diferensiasi dengan teknik galapung baras, gali informasi tentang perubahan sosial, dan ungkapkan berdasarkan rasa. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah melakukan dua jenis asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa serta memahami kebutuhan belajar siswa secara mendalam. Asesmen diagnostik non-kognitif saya lakukan melalui bentuk tes tertulis. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif saya lakukan dengan menggunakan game, yaitu menggunakan web game kit. Siswa akan bermain game dengan bertema shooting game. Antara satu siswa dengan siswa lainnya akan saling menembak satu sama lain. Akan tetapi untuk mendapatkan peluru yang ditembak, mereka harus menjawab soal terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa serta memahami kebutuhan belajar siswa secara mendalam. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial disertai contohnya secara benar. Dalam menyajikan materi pembelajaran, saya menyajikan beberapa media yang berkaitan dengan perubahan sosial. Misalnya seperti gambar, buku teks, dan video. Selama proses pembelajaran, peserta didik dibagi dalam kelompok besar yang beranggotakan sesuai dengan gaya belajar siswa. Peserta didik mempelajari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk memahami perubahan sosial dan bentuknya. Kemudian, peserta didik dibagi kembali ke dalam kelompok kecil yang sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Strategi terakhir dalam pembelajaran diferensiasi adalah diferensiasi produk. Siswa diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk produk yang mereka sukai dan inginkan sebagai bentuk pemahaman mereka tentang materi perubahan sosial. Aku bisa belajar beberapa bahasa, termasuk bahasa Jepang, meskipun sedikit demi sedikit sih. Iya bener banget, aku juga dulu waktu sebelum mengenal handphone tuh kayak ya masih bisa aktif-aktifnya belajar, terus nilaiku masih tinggi. Tapi setelah aku udah mengenal handphone tuh nilaiku langsung turun drastis tuh. Aku nggak tahu sih gimana, harus kayak gimana gitu. Tapi ya baik lagi, yang Lia katakan itu bener banget sih. Gara-gara handphone ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya juga.
Ya, Contohnya lagi membersihkan rumah memakai sapu, tapi sekarang bisa memakai vakum lantai. Seperti yang ada di belakang saya, sebelah kanan ada sapu, di sebelah kiri saya ada vakum lantai. Sari di sinilah. Lain. Boneka mana? Jadi kami menggunakan TikTok sebagai untuk efek green screen. Sebagai contoh, karena adanya kegiatan industri, banyaknya penduduk yang pindah dari desa ke kota ataupun dari daerah perkotaan ke daerah perkotaan yang lebih besar karena adanya faktor penarik di kota. Perubahan desa menjadi kota atau perkotaan disebut urbanisasi, yang merupakan proses transformasi wilayah pedesaan menjadi perkotaan. Selanjutnya, saya melakukan asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian siswa telah menguasai materi yang diajarkan. Asesmen sumatif penting dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran dan tingkat penguasaan siswa. Kita sebagai manusia harus bisa melakukan adaptasi dan mengikuti segala perubahan supaya kita tidak tertinggal dan bisa mengikuti arus perubahan. Saya merasa mudah memahami pelajaran sosiologi dengan metode pembelajaran diferensiasi yang diterapkan oleh Bapak Sarwani. Dalam pembelajaran kali ini saya sangat senang sekali karena kita sebagai siswa dan siswi diajarkan untuk berpikir kritis dan kita diajarkan untuk kreatif. Serangkaian proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Pembelajaran diferensiasi telah membuka pengetahuan saya serta pemahaman saya tentang pentingnya mengetahui keberagaman dan kebutuhan belajar peserta didik. Dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, saya yakin dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif. Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya tidak hanya belajar tentang strategi pembelajaran yang baru, tetapi juga pentingnya menjadi seorang pendengar yang baik dan memahami kebutuhan unik setiap siswa. Kedepannya, saya akan lebih sering menggunakan berbagai sumber belajar seperti video, permainan, dan proyek yang berbeda-beda. Selain itu, saya juga akan melibatkan siswa dalam merencanakan kegiatan belajar mereka. Pembelajaran diferensiasi adalah sebuah investasi jangka panjang dengan memberikan setiap siswa kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka. Kita tidak hanya membantu mereka mencapai prestasi akademik yang lebih baik, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan hidup yang penting untuk masa depan.